Ikuti audisi online eSports Star Indonesia Season 3, eksklusif di GTV. Sama banyak sekali saudara kita, nggak usah yang boneka saja. Sebenarnya mengganti dari tubuh kita itu juga tidak diperbolehkan kecuali darurat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Pemirsa dimanapun saja Anda berada, ini merupakan satu kebahagiaan bagi kami bisa kembali lagi bersilaturahim bersama Anda dalam program Siraman Kolbu Sejukkan Hati. Tapi pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Rabbul Alamin. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Pada pagi hari ini kita akan kembali lagi membahas bagaimana caranya atau tema-tema yang insya Allah akan mendekatkan kita semakin dekat kepada Allah. Artinya dalam rangka untuk meluruskan akidah kita. Terlebih jika kita lihat dari permasalahan atau fenomena yang ada pada saat ini di sekitar kita maupun di media sosial yang ada, yang sedang viral dan lain sebagainya. Seperti pada pagi hari ini, ada sebuah tema yang kami angkat terinspirasi dari berita yang sedang viral, yaitu tren boneka spirit atau spirit doll ya, atau boneka arwah mungkin kalau saya boleh pakai istilah tersebut. Bolehkah pertanyaannya? Nah ini seakan-akan jadi tren ya, karena sekarang jadi pembicaraan di mana-mana. Ada boneka bayi yang dianggap anak, ya, dianggap anak sendiri, diberi nama, terus ada yang dikasih makan, bahkan dimandikan dan lain sebagainya. Untuk membahas lebih dalam sudah hadir pada pagi hari ini guru-guru kita, alhamdulillah hadir bersama kita yang mulia Ustadz Danu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, fenomena ini lagi rame Ustadz, jadi diangkat temanya. Boleh ya kita bahas lebih dalam ya Ustadz ya? Boleh, salah. Ada yang mau saya tanyakan, kayak gini nanti ada pengaruhnya nggak sih? Ada jinnya nggak sih beneran? Tapi nanti jawabnya ya Ustadz ya. Boleh. Jelasin ya. Hadir juga bersama kita guru kita Ustadz Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, waktu kecil pernah punya pengalaman atau ada teman yang punya pengalaman punya boneka? Ada lah pasti ya. Ada ya. Jadi kayak teman apa maksudnya ya. Saya juga punya mainan dulu. Itu mainan kesayangan gitu kan. Yang kayak kemana-mana selalu dibawa-bawa gitu ya kan. Atau ada yang punya boneka. Tapi pernah punya pengalaman kayak gitu ya Ustadz? Punya. Oke, baik Ustadz. Yang dikhawatirkan di sini adalah apakah ini termasuk dalam kategori apa ya? Musyrik atau nanti malah ini akan artinya hal-hal seperti ini juga pernah ada di zaman Rasulullah, yang akhirnya kita menjadikan ini suatu berhala baru. Atau hal lainnya dampaknya. Silakan Ustadz, fadal. Baik. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama kita hormati Ustadz Danu, Uda David dan seluruh pemirsa Siraman Kolbu MNC TV yang dirahmati Allah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan. Amin. Dan yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita pagi ini adalah tren boneka arwah atau spirit doll. Bolehkah? Ini memang sedang menjadi perbincangan hangat ya di tengah-tengah kita. Ada beberapa poin yang mungkin bisa menjadi hazanah dan insight dalam meletakkan bagaimana hukum dari boneka arwah ini. Yang pertama sebelum kita masuk kepada spirit doll atau boneka arwah itu, yang namanya boneka atau mainan bagi seorang anak itu hal yang lumrah saja ya Ustadz, boleh-boleh saja.
ya, ada hobi, kemudian dia istilahnya menggunakan boneka sebagai bagian permainannya, itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Bahkan kalau kita melihat sejarah, Bunda Aisyah radhiyallahu anha juga pernah dikisahkan beliau senang bermain boneka ketika itu. Akan tetapi, nah ini poinnya, ketika kita memahami boneka itu memiliki arwah, kemudian bisa menenangkan, bisa memberikan semangat, dan seterusnya. Ini yang menjadi persoalan, ini yang jadi permasalahan. Kenapa? Ketika kita memahami satu benda atau satu bentuk memberikan kekuatan kepada kita, berarti ada indikasi syirik di situ. Ada indikasi bahwa kita menuhankan barang tersebut. Walaupun kita tidak menyembahnya. Ini yang dikhawatirkan. Padahal kita percaya bahwa tiada yang bisa memberikan kekuatan kepada kita, tiada yang bisa memberikan ketenangan kepada kita, tiada yang bisa memberikan petunjuk kepada kita, melainkan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang dikhawatirkan. Jadi ada krisis spiritual, ada krisis agama yang saya kira ini harus dijauhkan. Ini sesuatu yang harus dihindari oleh kita karena khawatir masuk kategori tadi, ya, mempersekutukan Allah di dalamnya. Yang kedua juga ada krisis keluarga di situ. Fenomena seperti misalnya, mohon maaf ya, keengganan untuk berumah tangga, kemudian tidak memiliki anak dan segala macam, itu kan menyalahi kodrat gitu ya. Yang seharusnya dihadirkan dengan akad pernikahan, ada bab rumah tangga di situ, yang itu merupakan sunnatullah ya, sunnah dari baginda Rasulullah SAW kepada kita dalam pernikahan. Maka oleh karena itu, jika kita bicara tentang hukumnya, lebih baik dihindarilah. Karena sesuatu ini membahayakan bagi kita. Percayalah, tidak ada yang bisa memberikan semangat, tidak ada yang bisa memberikan ketenangan, kecuali saat kita kembali kepada Allah. Salah satunya dengan cara apa? Berzikir. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat nama Allah, berzikir kepada Allah, hatimu akan tenang. Kan sebenarnya persoalannya adalah banyak orang yang hari ini mencari ketenangan ya, udah David, mencari kebahagiaan, tapi salah mencari kebahagiaannya gitu. Salah menyandarkan kebahagiaan. Padahal sungguh yang bisa menguatkan kita dalam hidup kita hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang paling mencintai kita kecuali Allah. Tidak ada yang paling bisa mengerti tentang kita kecuali Allah. Dan tidak ada yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayo pemirsa, tingkatkan iman kita, tambahkan ilmu kita, hadirkan ketakwaan kita. Karena itulah yang bisa menyelamatkan kita dari ujian-ujian yang menimpa dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Ustaz Hilman. Kita diingatkan kalau untuk anak-anak bermain itu tidak apa-apa ya sebagai permainan. Tapi kalau sudah begitu masuk usia dewasa, tadi dikhawatirkan itu tadi, ini bisa indikasinya adalah musyrik, syirik. Karena apa? Dengan alasan mencari ketenangan, kenapa mencari ketenangannya kepada boneka, begitu kan? Seharusnya hanya kepada Allah. Baik, kita akan kaji lebih dalam lagi bersama guru kita Ustaz Danu. Pertanyaan saya adalah, apakah ada dampaknya kepada beliau? Ataukah benar di dalam itu benar-benar nanti akan ada makhluknya yang benar-benar mengisi? Tapi untuk itu kita dengarkan penjelasan dari Ustaz Danu. Silakan. Terima kasih Mas David. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, tren saat ini para selebritas banyak yang menjadikan spirit doll atau boneka arwah. Memang ini menjadi pemikiran karena memang boneka itu saya melihat memang ya mirip-mirip manusia. Satu sisi kalau itu dipegang oleh anak-anak, anak kecil itu masih menjadi mainan bisa. Tetapi kalau itu dipegang oleh orang dewasa itu bisa menjadi suatu keyakinan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Hilman, kerangka-kerangka bagaimana itu bisa menjadikan lari ke arah syirik. Ya,
Kerangka itu bisa menjadi ke arah syirik. Sama banyak sekali saudara kita, nggak usah yang boneka saja. Sebenarnya mengganti dari tubuh kita itu juga tidak diperbolehkan kecuali darurat. Orang tabrakan boleh dipasang besi, titanium, boleh. Itu karena darurat. Ya. Semua dijahit boleh karena darurat, semuanya boleh, masih dibolehkan istilahnya ya. Tapi banyak sekali saudara kita itu tidak hanya boneka saja. Tubuhnya dipermak menjadi cantik pun. Padahal sudah banyak dari saudara-saudara kita yang berdakwah mengajarkan jangan kalau tubuh nggak ada persoalan tentang darurat, jangan diperbaiki menjadi bagus karena nanti larinya ke arah ujub, riak dan sombong. Dan itu memang sudah terjadi dan sangat banyak terjadi saat ini tren di Indonesia khususnya. Dia mencoba mempercantik dirinya. Dan itu sudah di mana-mana saja. Ada giginya, ada bibirnya, ada hidungnya, ada semuanya ada dan itu sombonglah muncul. Nah boneka ini kalau memang itu diyakini oleh seseorang, tidak usah yang boneka dulu. Orang melakukan perbuatan tidak baik atau jin aja suka di situ. Orang di keluarga itu ada ketidakcocokan antara suami dengan istri, jin itu banyak di rumah. Banyak sekali. Jadi kalau mau dilihat boleh silahkan dicoba aja. Nanti mulai ada korden yang bergerak, barang yang bergerak dan sebagainya. Itu ya karena memang ketidakcocokan di antara suami istri. Itu jin itu sudah masuk. Suka dengan seperti itu. Apalagi seseorang yang meyakini boneka itu seperti anaknya umpamanya. Itu sudah dari sisi psikis ini sudah menuju ke arah sakit. Jadi bukan ke arah permainan biasa. Jadi sama seperti kalau seseorang itu beli mobil. Mobil itu harusnya menjadi kendaraan biasa yang bisa mempermudah pekerjaan sehari-hari. Dan kalau seorang belajar takwa, mempermudah sehari-hari ini mobil ini karena Allah aja. Jadi ini dari Allah yang kita dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjalankan perjalanan kita lillahi Ta'ala. Tapi kalau ada seseorang yang beli mobil, juga diyakini mobil ini yang mengangkat derajatnya. Mobil ini yang menjadi lifestyle-nya ada. Nah memang banyak saat ini dan itu diekspos di YouTube, di ini, di itu banyak sekali. Nah itu sama, itu sudah masuk ke arah syirik khafi. Syirik yang tidak tampak sebenarnya. Dan itu sudah sangat banyak sekali beredar. Sudah banyak para ustadz, para pendakwah mengajarkan masih aja seperti itu. Kita tidak menghakimi, tapi kita mengajak. Bagaimana boneka itu ada jinnya? Saya jawab insya Allah ada. Seseorang menciptakan boneka cantik pasti punya keinginan dipuja pasti. Seorang melakukan pekerjaan yang bagus bukan karena Allah Ta'ala, pasti dia ingin pekerjaannya itu dipuji. Pasti. Nah disinilah jin itu akan masuk. Makanya banyak sekali boneka-boneka yang diceritakan itu. Boneka tertentu itu bisa bergerak di malam hari, bisa pindah di malam hari. Menurut saya itu saya nggak kaget ya. Itulah kerjaan para jin. Karena apa? Karena bonekanya diyakini oleh seseorang. Boneka dengan dibikin dengan wajah menyeramkan itu otaknya yang membuat itu agar ini menakutkan. Yang masuk jin-jin yang memang menakutkan besoknya. Semua. Jadi itu mirip seperti seseorang. Kenapa seseorang manusia itu bisa terkena skizofrenia? Skizofrenia itu penyakit psikis. Kenapa di dalam otaknya ini ada bunuh anakmu, anakmu anak iblis. Kenapa? Orang nggak pernah tahu. Bahwa nggak taunya dia diawali adalah dia marah sama suaminya tapi dia takut. Dia takut sama suaminya sehingga ketakutan yang berlebih inilah masuklah jin, masuklah ifrit, masuklah macam-macam sehingga itu ngehack otak seorang manusia. Jadilah orang tersebut terkena skizofrenia atau halusinasi. Ini saya bisa ceritakan karena ini pengalaman sehari-hari yang sering saya alami dengan
Kasihan. Dan inilah harus diketahui. Kalau seseorang sudah mengidolakan boneka, dianggap anak, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini orang ini sebenarnya kasihan. Dia sakit. Tapi sakitnya ya masih aja menjadi figur orang lain sehingga itu menjadi disukai. Kalau orang ini udah disukai orang lain kemudian dia menjadikan lokomotif, kemudian banyak gerbong-gerbong yang ikut, silakan aja. Nanti kalau di akhirat pasti akan bertemu dengan lokomotifnya. Di mana? Kalau sudah jalurnya ke arah syirik, pasti masuk neraka. Tidak usah kemana-mana. Di sini tidak menghakimi, Siraman Kolbu hanya mengingatkan saja. Silakan pilih. Mau pilih yang mana? Mudah-mudahan kita harus memahami, kalau ingin dekat sama Allah Ta'ala, pilihlah yang baik dan benar. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi kalau kita memviralkan sesuatu pun juga jadi harus hati-hati ini. Betul. Karena kalau sampai ada orang yang terinspirasi, terus juga akhirnya malah lebih dari yang dia lihat itu bisa jadi dosa jariah ya. Betul. Ya, dosa jariah ya, seperti tadi Ustadz bilang, gerbongnya ada. Nah kembali lagi ke tema tentang boneka. Mungkin kalau untuk anak senang boneka ditekankan lagi. Biasa itu bagian dari fase tumbuh kembang, ada yang suka soft toys ya, boneka lembut dan lain sebagainya. Tapi begitu sudah masuk usia dewasa, kadangkala boneka ini mereka senang dengan boneka sebagai defense mechanism atau mekanisme apa ya, untuk pertahanan diri supaya tidak rapuh gitu Ustadz. Karena mungkin ada harapan-harapan yang gagal, misalnya memang tidak mungkin punya anak, mungkin atau dia tidak ada apa, atau pernah ada punya anak tapi hilang, atau mungkin ada sesuatu orang yang dia sayang hilang, akhirnya kompensasinya adalah dengan boneka itu, sehingga akhirnya menganggap itu sebagai makhluk hidup gitu Ustadz. Nah yang dikhawatirkan oleh Ustadz itu tadi, oleh kita semua adalah nanti itu tadi akan jadi pertama bisa terjerumus ke arah syirik karena mengharapkan ketenangan dari bonekanya, dan terus juga ya itu tadi bisa jadi ada jin yang masuk ke dalam situ ya Ustadz. Pasti ya Ustadz ya. Makanya tidak heran pemirsa di rumah banyak orang-orang yang memiliki kecenderungan seperti ini, mereka merasakan ini minta makan, ya kan? Ini mau dimandi, nah itu kan ada kata-kata yang ngomong, nah itu ngomong kayak gitu tuh membisikkan biasanya jinnya kayak lama-lama gitu. Seperti itu, makanya itu skizofrenia itu ya seperti itu. Karena sesuatu yang diyakini benar menurut dia, tapi salah di mata Allah Ta'ala, dan itu belum pernah dipelajarkan, diberikan pelajaran oleh kita-kita yang dakwah ya, karena memang keilmuannya kurang atau memang tidak tahu atau memang menutup diri. Walau alam, saya tidak tahu. Tapi itu sebenarnya kalau saya boleh cerita, ini pengalaman dan ini bisa menjadi pelajaran. Baik. Karena saya memang pendakwah dan insya Allah saya nggak akan bohong. Insya Allah saya nggak akan bohong. Baik Ustadz, pertanyaannya, kalau kita punya anak senang boneka ya, atau mainan gitu ya, supaya dia tidak terlalu dekat dengan bonekanya, karena ada anak yang sampai nggak mau pergi kalau bonekanya nggak ikut. Atau udah sampai di luar, di jalan, minta balik lagi, tantrum, nangis di luar karena bonekanya ketinggalan di rumah. Nah di usia berapa kira-kira anak, dan bagaimana caranya supaya anak itu tidak terlalu attach dengan boneka? Nanti kita bahas ya.